Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian dalam tema tentang hak-hak persahabatan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Di pertemuan yang lewat telah disampaikan bahwasanya ada 7 hak persahabatan. Yang pertama adalah al-qiyam bil hajati atau qada'ul hajat, membantu urusan dan apa yang menjadi kebutuhan sahabat. Kemudian yang kedua adalah hak ala lisani bisukuti, adalah hak atau kewajiban lisan untuk diam dari berbicara yang buruk tentang sahabat. Kemudian hak yang ketiga adalah ala lisani bin nutqi, hak sahabat, dan ini menjadi kewajiban sahabatnya adalah kewajiban lisan untuk berbicara. Hak sahabat tersebut untuk mendengar sejumlah kalimat. Maka yang namanya persahabatan yang demikian dekat seperti selayaknya persaudaraan itu mengharuskan diam dan tidak mengucapkan kata-kata yang membuat sahabat itu tidak nyaman dan tidak suka. Namun di sisi yang lainnya pasangannya adalah mengharuskan seorang sahabat untuk berbicara yang menyenangkan dan membahagiakan sahabatnya. Bahkan dari 2 hal ini kalau mau dibandingkan antara tidak berbicara dan diam dari kata-kata yang menyakitkan dengan berbicara dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, maka dari 2 hal ini yang paling identik dengan persahabatan adalah yang kedua. Bal huwa akhassu bil ukhuwati. Bertutur kata yang menyenangkan, membahagiakan sahabat itu adalah hal yang lebih identik dengan persahabatan dibandingkan diam dan tidak berbicara, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Karena siapa yang merasa cukup dengan berbicara, maka mudah baginya. Maka siapa yang cuma tidak mau berkata-kata yang menyenangkan, hanya tidak ingin berkata-kata yang menyenangkan sahabatnya, cuma ingin diam, tidak berkata-kata yang menyakitkan sahabatnya, maka di sini disampaikan cukup baginya bersahabat dengan orang-orang yang sudah mati, berkawan dengan ahli kubur. Karena yang dimaksud dengan persaudaraan, persahabatan yang kental sehingga menjadi persaudaraan adalah mendapatkan manfaat dari sahabatnya, bukan hanya selamat dari gangguan sahabatnya. Bukan hanya selamat dari gangguan, namun berbagi manfaat. Karena diam dari ucapan yang menyakitkan itu hanya sekedar tidak mengganggu, maka ini masih kurang. Sehingga menjadi kewajiban seorang sahabat terhadap sahabatnya, persahabatan yang sejati, persahabatan yang benar, itu berkonsekuensi seorang sahabat itu memiliki keharusan untuk ayatawaddada ilaihi, mengambil hati sahabatnya, bilisanihi, dengan
lisan dan kata-katanya. Di antara bentuknya, cara mengambil hati, di antara bentuk mengambil hati adalah ayatafaqadahu fi ahwalihi, adalah mengecek keadaannya, ini kok ini kenapa tidak hadir, kenapa tidak kelihatan, kemana dia, kemana sahabat saya. Kemana sahabat saya? Ada gerangan apa? Sakitkah atau apa? Kenapa biasanya ketemu di masjid kok tidak ada di masjid? Biasanya ketemu di tempat kerja kok tidak kelihatan di tempat kerja. Maka mengecek keadaan saudaranya, sahabatnya, bukan masa bodoh. Ada atau tidak ada biasa saja. Bukan demikian persahabatan. Wa yas'alu amma arada lahu, bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Maka ini bentuk real orang bersahabat. Bentuk real orang yang punya rasa cinta, mengecek keadaan dan bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa tidak seceria biasanya? Tidak seceria biasanya. Kenapa kelihatan murung? Maka kalau sahabat akan bertanya, ada apa gitu. Saya bisa bantu apa? Tapi kalau bukan sahabat ya cuma kenalan, ya sudahlah. Masa bodoh dengan itu. Nanti saya malah tambah kerjaan kalau nanyain ada apa. Ya, kemudian dan di antara bentuk kemudian mengambil hati dengan lisan adalah wa yudhir surla qalbihi bisababihi, menampakkan kesibukan hatinya gara-gara keadaan sahabatnya. Maka ada sahabat itu idealnya ekspresif gitu ya. Ada idealnya seorang yang cinta dengan orang lain karena sahabatnya, karena persahabatan itu ada ekspresif sahabatnya, dia mengatakan saya sakit gitu. Saya sakit, mungkin kalau posisinya dekat, saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Perlu saya belikan obat? Saya antar ke rumah sakit, saya temani periksa. Atau kalau mungkin posisinya jauh, maka ada nampakkan hati itu sibuk karenanya. Sampaikan, sedih saya mendengar kabar dirimu sakit. Saya sedih. Mohon maaf karena posisinya jauh, saya hanya bisa berdoa semoga Allah memberi kesembuhan segera. Ini menampakkan kalau hatinya itu sibuk dikarenakan keadaan yang dialami oleh sahabatnya. Ya, bukan hanya sekedar setelah dikasih tahu saya sakit gitu. Oh sakit ya, sudah gitu saja, cuma dikasih gitu. Ya, namun semestinya persahabatan, seorang sahabat dengan sahabatnya, seorang yang ada kedekatan hati di antara keduanya itu akan menampakkan hatinya itu sibuk. Atau kemudian dia sampaikan, wah saya jadi nggak enak makan karena
mendengar kabarmu sakit, atau kalimat-kalimat semacam itu. Saya kepikiran gimana keadaanmu, sudah dapat obat ataukah belum, sudah ke dokter atau belum, saya kepikiran. Selanjutnya wa yubdi surura bima yusarubi, menampakkan gembira dengan sesuatu hal yang menggembirakan. Kalau ada hal yang menggembirakan, maka menampakkan gembira. Sahabatnya gembira, maka ikut gembira, ikut senang. Nah, ini bentuk-bentuk tawaddud, mengambil hati sahabat, menanyakan keadaannya, bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya, ekspresif, menampakkan kalau hatinya itu tidak tenang dengan keadaan buruk yang ada padanya. Sebaliknya memberikan ekspresi gembira ketika ada hal-hal yang menggembirakan. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan, idza ahabba ahadukum akhahu, jika kalian sangat bersimpatik dengan kawannya, mencintainya dalam artian sahabat, falyu'limhu, maka adalah dia memberitahukannya dan menampakkannya. Maka di antara bentuk memberitahukannya adalah menampakkan hal tersebut dengan terlihat, menampakkan gembira ketika dia gembira, menampakkan ikut sedih, hatinya sibuk ketika ada hal yang membuat sedih kawannya. Kemudian pemindalika, dan di antara hal itu, di antara bentuk menunaikan hak seorang sahabat dalam masalah berbicara yang menyenangkan, berbicara dengan perkataan yang menyenangkannya adalah memanggil dan menyebutnya dengan nama yang paling dia sukai, sebutan yang paling dia sukai. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Thalathun, ada 3 hal, yusfina laka udda akhika, akan membuat jernih rasa cinta sahabatmu." Ada 3 hal yang akan membuat jernih hubungan persahabatan. Kata Umar bin Khattab, yang pertama, tusallimu alaihi idza laqitahu, mengucapkan salam dan menyapanya ketika berjumpa. Ketika ketemu, menyapa, maka itu menjernihkan persahabatan dan pertemanan. Tapi kalau ketemu papasan, cuma diem-diem, maka orang akan, oh ada apa ya? Kok cuma diem saja? Apalagi ketemu papasan malah melengos. Waduh, kenapa ya? Tapi itu semua hilang dengan ucapan sapaan, dengan ucapan salam. Kemudian yang kedua, tuwasi' lahu fil majlisi, melapangkan tempat duduk untuknya ketika dia datang, kemudian dia kesulitan untuk dapat tempat duduk, kemudian sahabatnya itu geser-geser, sini duduk sini. Maka satu hal yang akan mengkeruhkan persahabatan jika tidak mau ngasih tempat, tidak mau berbagi tempat duduk. Kemudian yang ketiga, kata beliau, tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaik, engkau memanggilnya
dengan nama yang paling dan nama dan sebutan yang paling dia sukai. Seorang sahabat semestinya tahu hal-hal yang disukai oleh sahabatnya, diantaranya sebutan yang paling dia sukai. Kemudian bentuk yang lainnya dari kewajiban antara sahabat dengan sahabat dalam bentuk kata-kata yang semestinya dikeluarkan adalah menyanjung sahabat, memujinya. Dengan memujinya dengan hal-hal yang kita ketahui ada pada sahabat kita, yaitu perbuatan dan sifatnya yang bagus. Ingdaman yu'thiru thana'a indahu. Ini diberikan kalau sahabat kita adalah orang yang suka mendapatkan pujian, suka mendengar pujian. Namun kalau dia adalah tipe orang yang tidak mau mendengar pujian tentang dirinya, tentu berarti sikapnya berbeda. Umumnya orang suka mendengar kalimat-kalimat pujian. Namun di sini syaratnya adalah pujian yang tidak dusta. Bima ya'rifuhu, tidak mengada-ada. Memang itu real ada pada dirinya. Itu boleh jadi seorang mengatakan saya senang punya kawan seperti dirimu, yang begini. Sosok yang rajin, sosok yang menginspirasi. Melihatmu saja, ketemu saja bikin saya semangat. Atau kalimat-kalimat yang semacam itu. Demikian juga memuji anaknya, memuji keluarganya, memuji perbuatannya, sampai-sampai memuji akhlaknya, memuji akalnya, bahkan memuji tampilan lahiriahnya, memuji tampilan lahiriahnya. Boleh jadi kita katakan wah ganteng gitu, cuma kalimat ganteng, wah cakep, wah sisirannya keren, wah gitu, sisirannya keren gitu. Maka itu ada persahabatan, perlu bumbu-bumbu semacam itu. Perlu bumbu-bumbu semacam itu. Wah parfumnya wangi sekali. Parfum apa ini ya gitu. Puji hayatihi, tampilan lahiriahnya. Wah songkoknya bagus ya, beli di mana? Tambah ganteng pakai itu. Beli di mana? Wa khattihi, bahkan sampai pujilah tulisannya. Tulisannya kok tulisan bagus, rapi, dipuji, dikomentari. Jelek juga bisa juga dikomentari. Waduh, tulisannya dokter ini. Ada pujian sampai tulisannya dipuji nih. Watasnifihi, kalau dia nulis buku ya, maka pujilah buku karyanya. Wa jami' ma yafrahu bihi, dan semua hal yang dia suka dengannya. Ya, boleh jadi motornya, boleh jadi apanya, boleh jadi kaos yang dia pakai, jaket yang dia gunakan atau apanya, dipuji. Namun min ghairi ifratin wala kadibin. Maka ini bumbu penting dalam persahabatan, bumbu penting dalam perkawanan, memuji kawannya dalam hal-hal yang berkenaan dengan dirinya. Namun catatannya adalah min ghairi ifratin, tanpa berlebihan. Ini sekedar bumbu persahabatan. Jangan berlebihan sehingga
terlihat terlalu cari muka gitu. Biasa saja, mengalir saja. Mengalir saja. Kalau berlebihan kan biasanya tidak mengalir, itu memang bersengaja. Jadi ini karena ya nanti akan ditangkap cenderung cari muka. Gitu. Demikian juga walakadzibin, bukan pujian yang dusta dan mengada-ada. Dan bahkan perlu diketahui, perlu disadari bahasanya pujian dusta itu sama saja menghina. Pujian dusta itu sama saja menghina. Ada orang yang pemalas, Masya Allah rajinnya, wah, maka akan dijauh-jauh ngece, saya ini malesan gini kok. Masya Allah rajinnya, jam segini udah bangun, ini jam udah siang ini, saya males ini, jangan ngece gitu. Rajin itu ya bangun jam 6, saya bangun jam 9 kok. Kaedahnya kalau pujian yang dusta itu menghina, sehingga kalau pujian dalam bumbu persahabatan itu pujian yang mengalir biasa dan pujian yang nyata, bukan dusta mengada-ada. Demikian juga di antara kewajiban sebagai seorang sahabat dengan sahabatnya dan hak seorang sahabat yang menjadi kewajiban sahabatnya adalah sepatutnya menyampaikan padanya pujian orang yang memujinya, plus menampakkan dia suka mendengar sahabat kita itu dipuji. Saya kemarin ketemu siapa gitu, ternyata kenal sama jenengan dan dia komentarnya positif sekali, Masya Allah dia gini. Maka ketika kita dengar pujian orang kepada sahabat kita, kita sampaikan, dan kita sampaikan sambil berekspresi kita senang sahabat kita itu dinilai bagus oleh orang yang kita jumpai. Fa inna ikhfa'a dzalika mahdul hasadi. Kalau seorang kawan itu mendengar pujian tentang kawannya dan tidak dia sampaikan, maka ini murni karena ada kedengkian. Persahabatan ini ada penyakitnya. A sama B bersahabat, berkawan. A ini ketemu C ngalem-ngalem muji-muji B. Nah ini A tidak menyampaikannya, maka ini indikator kuat ada dengki di antara keduanya. Kalau persahabatannya itu tulus tanpa dengki, pasti akan diceritakan. Kemudian dan di antara kewajiban persahabatan masalah ucapan, dalam bentuk ucapan adalah berterima kasih kepadanya karena perbuatannya untuk dirinya. Kalau dia nolong, dia ngasih hadiah, membantu, maka katakan terima kasih. Katakan terima kasih, jazakumullah khairan, matur nuwun sangat. Kemudian di antara kewajiban persahabatan, dan ini menunjukkan memang betul-betul bersahabat, adalah antadzuba anhu fi ghaibatihi, membela nama baik sahabat di belakangnya. Idza qusida bisu'in, jika ada maksud-maksud buruk ditujukan kepada sahabat kita, maka sahabat yang betul-betul baik dan betul-betul mengenali sahabatnya dan persahabatan mereka itu tulus,
ketika ada orang yang menjelekkan sahabat kita, maka kita memberikan pembelaan. Ah, masa saya kenal kok sahabat saya? Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Dia orang baik kok, tidak seperti, dia itu orang yang baik, tidak seperti yang Anda katakan. Saya tahu dia. Anda jangan jelek-jelekkan dia di hadapan saya. Saya tahu dia orang baik. Saya mengenalinya. Tidak benar kalau seperti itu. Atau ya kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat yang lain. Ini bukti kalau memang ada kedekatan dan ada rasa cinta. Tidak hanya sekedar perkataan tersebut sekedar kemudian didiamkan tanpa ada respon. Ada orang jelek-jelekkan sahabatnya, dia cuma diam saja tanpa ada respon, padahal dia bisa memberikan pembelaan. Fahaqul ukhuwati tashmiru fil himayati wan nusrati. Maka hak persaudaraan, persahabatan yang demikian dekat, itu adalah menyincingkan lengan baju untuk melindungi sahabatnya. Wa nusrah, dan membela sahabatnya dari kezaliman. Ini kalimat yang patut untuk digarisbawahi. Bahasanya hakul ukhuwati, hak persahabatan yang demikian dekat sehingga menjadi persaudaraan, adalah at-tashmiru, siap menyincingkan lengan baju. Artinya semangat dalam apa? Himayah, melindungi sahabatnya dari kezaliman. Orang yang zalim diantaranya adalah dijelek-jelekkan. Wa nusrah, dan membela sahabatnya dari kezaliman, tindakan kezaliman terhadap dirinya. Di hadis yang sahih Nabi katakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimu, tidak menzaliminya, wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkan saudaranya kepada orang yang menzaliminya. Dan masalah kemudian penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan berkenaan dengan hadis di atas, wa mata ahmala dzabba an irdihi yakunu qad aslamahu. Siapa yang tidak mau membela nama baik saudaranya, sahabatnya, faqad aslamahu, berarti dia telah menyerahkan sahabatnya untuk dizalimi oleh orang yang menzaliminya. Sehingga termasuk yuslimuhu adalah diem ketika sahabatnya dijelek-jelekkan. Tidak ada pembelaan ketika sahabatnya dijelek-jelekkan. Ini kata Ibnu Qudamah termasuk yuslimuhu, menyerahkannya kepada orang zalim. Maka menyerahkan, dan ini bukan orang yang bersaudara. Menyerahkan orang yang zalim itu bukan hanya yang salah dia, Mas, kalau mau pukuli dia jangan saya. Terus kita menyelamatkan diri dengan menyerahkan orang ini, padahal dia tidak salah. Tapi ini menyerahkannya kepada orang yang zalim. Kalau mau dipukuli dia saja, jangan saya. Maka menyerahkan kepada orang zalim tidak mesti hanya berbentuk fisik semacam itu. Ini loh yang kalian mau dipukuli, ini loh yang salah, bukan saya. Menyelamatkan diri sendiri dan makake, gitu kata orang Jawa ya, makake kanjane. Bukan seperti itu persaudaraan.
dan makake saudaranya itu, menyerahkan saudaranya kepada orang zalim, ini tidak hanya bentuk fisik namun juga tadi berkenaan dengan nama baik. Ada orang jelek-jelekkan sahabat kita, kawan dekat kita, kita cuma diem saja. Menyerahkan kepada yang tidak boleh itu menyerahkan kepada orang yang zalim, ya. Kalau memang sahabat kita salah, berhak untuk dihukum, ditangkap oleh pihak yang berwajib, ya. Maka di antara dosa besar adalah melindungi penjahat. Nah, gimana cara teknis membela nama baik sahabat kita? Masya Allah, ada teknisnya, ya, ada petunjuk teknisnya. Bukan hanya sekedar sahabat itu yang membela nama baik sahabatnya. Walaka fihi mi'yarani, ada dua panduan untuk Anda dalam rangka membela nama baik sahabat kita yang dijelek-jelekkan. Yang pertama, Anda andaikan bahasanya ucapan yang ditujukan pada sahabat tersebut ditujukan kepada Anda dan Anda hadir di depan orangnya. Lantas katakanlah apa yang ingin engkau katakan kepadanya. Ini yang pertama. Jadi ketika ada orang yang jelek-jelekkan sahabat kita, ya, sahabat kita itu ini orang ini ngomong itu gini. Nah, maka gimana bentuk membela? Bayangkan ucapan celaan itu ditujukan orang ini kepada kita. Kira-kira apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan untuk kita katakan pada orang ini? Maka katakan pada orang itu dalam rangka membela sahabat kita. Maka boleh jadi kita akan berandai-andai, akan mengatakan seandainya omongan itu ditujukan pada kita, kita akan mengatakan, diam! Kamu menghina saya. Gitu. Lah maka katakan hal yang semacam itu kepadanya. Diam, kamu menghina teman saya. Saya nggak mau dengar. Kemudian yang kedua, antuqaddir, Anda bayangkan annahu hadirun wara'a jidar. Sahabat kita itu dengar namun dia di balik tembok. Kita punya sahabat A, kita sedang ngobrol sama B. B itu jelek-jelekkan sahabat kita A itu. Kita bayangkan A itu dengar. A itu dengar di balik tembok. Ngapain di balik tembok? Yatasamma'u alaika, nguping dia. Nguping dia. Dia pengen dengar apa respon kita. A itu nguping di belakang tembok, dia pengen dengar apa respon kita ketika si A itu dimaki-maki, dicela, dihina oleh si B ini. Maka kira-kira jika kita tahu A itu dengar, ya, ekspresi apa yang akan kita keluarkan untuk menunjukkan kepada si A, saya itu sahabatmu. Maka famataharaka fi qalbika min nusratihi fi hudurihi, maka apa yang tergerak dalam hatimu untuk membela sahabatmu dari orang yang zalim ketika dia ada
sepatutnya itulah keadaan dirimu ketika dia tidak ada. Maka kira-kira apa yang kita mau tunjukkan ketika kita berandai-andai dia dengar? Kita mau tunjukkan saya itu sahabat sejatimu. Nah, maka lakukanlah hal itu, ucapkanlah hal itu meskipun dia realnya memang tidak ada. Nah, orang yang membela sahabatnya itulah orang yang tulus bersahabat. Dialah orang yang tulus bersahabat. Di sini disampaikan wa man lam yakun mukhlishan fi ikhaihi, dan siapa yang tidak tulus dalam bersahabat fa huwa munafik, maka dia ini orang yang hipokrit, orang yang bermuka dua. Ketika ada orang jelek-jelekkan, dia kemudian menikmatinya. Di depan kita dia baik-baik, maka ini orang yang hipokrit, orang yang bermuka dua. Ya, kemudian kewajiban yang lainnya, bentuk penunaian hak yang lainnya berupa yang modalnya adalah kata-kata dan lisan adalah memintalika at-ta'limu wan nasihah. Maka saudara, maka sahabat dekat kita itu punya hak untuk mendapatkan sharing ilmu dari kita dan mendapatkan nasihat dari kita. Maka sesungguhnya kebutuhan saudaramu dan sahabatmu untuk mendapatkan sharing ilmu itu tidaklah lebih sedikit dibandingkan kebutuhan dia dengan harta. Maka jika Anda kaya dengan ilmu, maka bantulah dia. Rajinlah share ilmu dengannya, kepadanya. Wa arsyidhu, bimbinglah dia. Sebagaimana ketika kita kaya dengan harta, maka seorang sahabat itu akan banyak membantu sahabatnya, boleh jadi ngutangi, boleh jadi bersedekah, boleh jadi ini dan itu. Demikian juga di antara hak sahabat adalah mendapatkan nasihat. Di samping mendapatkan share ilmu, ya juga mendapatkan nasihat dan masukan. Dan sepatutnya nasihat itu 4 mata. Nasihat dengan sahabat itu 4 mata. Karena disinilah perbedaan antara menasihati dan mempermalukan. Perbedaannya adalah di ruang publik atau di ruang privat. Maka siapa yang katanya menasihati temannya, namun di ruang publik, maka itu bukan menasihati, namun mempermalukan. Namun siapa yang memberikan nasihat 4 mata, dialah orang yang memberi nasihat. Sebagaimana perbedaan antara mudarah yang terpuji dan mudahanah yang tercelah. Adalah dengan melihat tujuan yang atau hal yang menjadi faktor pendorong untuk tidak membahas kejelekan seseorang dan mempermasalahkan kejelekan seseorang. Maka ada satu akhlak mulia namanya mudarah, dan ada akhlak buruk dalam agama kita namanya mudahanah. Dan dua-duanya itu punya titik kesamaan, titik kesamaan yaitu tidak mempermasalahkan perbuatan buruk orang lain.
Contohnya, contoh praktisnya standarnya adalah kalau kita punya tetangga preman, dia preman, bos preman, tukang mabuk. Ini kan dia punya kejelekan, namanya bentuknya tukang mabuk-mabukan. Maka kita tidak tidak mempermasalahkan mabuknya, maka tidak mempermasalahkan mabuk orang ini kita biarkan, seperti cenderung tidak mempermasalahkan mabuknya, punya kecenderungan membiarkan kejelekannya, mabuk-mabukan. Nah, ini ada yang akhlak tercela dan ada akhlak yang buruk. Ada akhlak yang tercela dan buruk dan ada akhlak yang terpuji. Nah, pembeda antara akhlak buruk dan akhlak yang buruk dan yang terpuji di sini itu melihat faktor pendorongnya. Jika kita tidak, dalam tanda kutip, tidak mempermasalahkan mabuk-mabukannya bos preman ini dengan pertimbangan, nanti kalau dipermasalahkan dia itu malah ganggu. Nanti dia akan ganggu, ngundang anak buahnya untuk merusak masjid misalnya. Ini orang masjid ganggu, rusak saja misalnya. Akhirnya kita tidak mempermasalahkan kejahatannya, kejelekannya. Bahkan kita kalau ketemu nyapa, senyum, terus mau kemana Pak, menyapa dulu. Dan dengan sikap baik semacam ini, dia tidak mengganggu agama kita, tidak ganggu agama kita. Kita senyum manis, nyapa macam-macam. Boleh jadi anaknya kita kasih hadiah, dolanan, mainan. Istrinya kemudian kita kasih gula teh macam-macam. Itu preman ini nggak ganggu masjid, nggak ganggu pengajian. Karena ini berarti ini motivasinya adalah menyelamatkan agama. Di sini disampaikan, fa in ardaita li salamati dinika, jika Anda tidak mempermasalahkan kejelekan orang tersebut untuk melindungi agama, dan karena Anda lihat bahasanya memperbaiki orang tersebut adalah dengan tidak mempermasalahkan kejelekannya, supaya dia tahu akhlak mulia, orang masjid itu akhlaknya bagus. Fa anta mudarin, maka ini mudarah yang terpuji. Namun jika Anda tidak mempermasalahkan kejelekannya, hanya untuk kepentinganmu sendiri, untuk supaya mendatangkan syahwatmu atau untuk menyelamatkan semata-mata kedudukanmu, fa anta mudahinun, maka Anda adalah orang yang melakukan mudahana. Mudahana itu dilakukan oleh sebagian orang, contohnya supaya dia orang yang tadi tujuannya untuk menyelamatkan dan mendapatkan hal yang bersifat duniawi.
karena mau nyalek. Ini preman ini banyak ini anak buahnya, maka diapi-apii, gitu. Diapi-apii supaya mendapatkan dunia, dapat dukungan dari bos preman. Dan kalau orang itu ngapi-ngapii untuk kepentingan semata-mata dunia, itu biasanya identik dengan mengorbankan agama, karena dia orientasinya adalah supaya bos preman ini tetap dukung dia di 5 tahun yang akan datang. Maka biasanya ya preman tersebut kemudian dipelihara, kalau mau mendem malah dibiayai dan seterusnya. Dia tidak ingin orang tersebut kecewa, nanti nggak dukung lagi, sehingga seringkali bentuknya adalah mengorbankan agama, mendukung kemaksiatannya, kejelekannya. Nah, ini sikap baik kepada orang yang buruk hanya semata-mata untuk menyelamatkan dunia, yang seringkali dengan mengorbankan agama. Nah, ini namanya mudahana. Kemudian masih kemudian hak sahabat dengan modal lisan atau berkaitan dengan lisan adalah memaafkan kesalahannya. Kenapa ini dimasukkan di bab lisan? Karena memaafkan kan pakai lisan. Saya maafkan. Dan jika kesalahannya itu dalam masalah agama seperti maksiat, ya, maka fatalattaf fi nushihi, maka bersikap lembut dalam menasihatinya sebisa mungkin. Nah, karena persahabatan kita karena Allah, maka jangan tinggalkan untuk melarangnya dari kemaksiatan dan menasihatinya. Ini kalau tidak mau nasihati, ya berarti orientasi persahabatannya sudah berubah. Setelah dinasihati baik-baik, ternyata tidak ngefek, fa'in aba, jika dia enggan untuk berubah, fal musaramah, maka silahkan kalau mau bersikap tegas. Persahabatan kita itu karena Allah lah, kok malah seperti ini, dinasihati juga tidak bergeming, ya udah mundur teratur, menjauhi orang tersebut, atau ya bahasa tepatnya jaga jarak dengan orang itu, tidak lagi seperti dulu. Kemudian hak yang keempat adalah mendoakan sahabat, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, dengan doa-doa yang engkau panjatkan untuk dirimu sendiri. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Darda yang nama aslinya adalah Uwaimir, Nabi SAW mengatakan doa seorang muslim untuk saudaranya sama muslim bidharil ghaib, tanpa keberadaan orang tersebut di hadapannya, adalah doa yang mustajab. Di dekat kepala orang yang berdoa ini ada malaikat yang ditugasi untuk merespon doanya. Setiap kali seorang itu berdoa untuk saudaranya bi khairin, dengan doa yang baik-baik, malaikat itu mengatakan, malaikat yang bertugas untuk masalah ini mengatakan amin walaka bimithlin, amin dan untukmu semisal itu. Dan adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu
beliau mendoakan banyak orang min ikhwanihi, sahabat-sahabatnya, yusammihim bi asma'ihim, dalam doanya itu nyebut nama. Sahabat Nabi Abu Darda ini mendoakan sahabat-sahabatnya dengan nyebut nama, ya Allah, ampunilah, sayangilah, jagalah fulan, ampunilah, sayangilah, jagalah fulan, disebut namanya satu-satu dalam doanya. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala di waktu sahur, yang merupakan waktu mustajab doa, karena waktu sahur itu termasuk sepertiga malam yang terakhir, mendoakan 6 orang, rutin mendoakan 6 orang yang dekat di hatinya. Maka orang yang betul-betul dekat di hati didoakan dengan disebut oleh Imam Ahmad, didoakan dengan disebut namanya. Dan itu ada 6 orang spesial yang dekat di hatinya Imam Ahmad, dan beliau doakan setiap hari di waktu mustajabnya doa, yaitu di waktu sahur. Di antara 6 orang itu adalah guru beliau yang sangat berkesan, Imam Syafi'i. Dan ada 5 yang lainnya. Kemudian tentang berdoa setelah sahabat kita itu meninggal dunia, ada dari riwayat dari Amr ibn Huraith, dia mengatakan jika seorang itu mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia, maka malaikat mendatangi kubur orang yang meninggal dunia ini dan mengatakan, wahai penghuni kubur yang terasing dan sendirian, ini ada hadiah dari saudaramu yang sayang kepadamu. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Ada 2 hak persahabatan masih belum selesai, masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah pertanyaan? Moga Mas. Nggih. Mas, siapa namanya Mas? Mas Gangga, silakan Mas. Sahabat dari lama, mestinya tadi tertulis memanggilnya dengan nama atau sebutan yang dia sukai. Paling dia sukai. Padahal kita sahabatan dari kecil. Jadi bahwa sampai sekarang panggilnya nama bapak. Hah? Nama bapak. Nama bapak maksudnya? Misalnya anak kecil sering panggil Jubilan, padahal itu nama bapaknya, gitu. Saya pun juga dengan nama bapak saya. Kita sama-sama nggak keberatan itu. Apakah? Ya kalau nggak keberatan ya tidak apa-apa. Apakah berdosa sama ya kalau tidak keberatan ya tidak masalah. Tapi ya di situ ya kalau pakai bahasa Arab itu ada yang muqaddar itu, anaknya Juirin gitu kan jadinya. Ya yang ala kulli hal tidak ada kemudian ya sama-sama nyaman gitu. Tapi kalau dia sebenarnya tidak suka gitu, nah itu yang semestinya yang paling disukai yang dipakai itu. Bukan hanya yang disukai, namun yang paling disukai. Ada punya banyak sebutan, ada banyak pilihan sebutan, maka mana yang paling disukai itu adabnya. Nah, intinya kalau dia tidak masalah, nyaman, ya tidak apa-apa. Kalau disebut dengan panggilan bapaknya, ya bahasa Arabnya berarti ada yang muqaddar namanya, ada yang tersimpan, ibnu fulan gitu. Nah, satunya Mas. Hah? Apa?
memunculkan dia punya masalah sama gara-gara dia punya masalah sama si A, dia cemberutnya sama B, sama C, sama D gitu. Ya itu di satu sisi manusiawi. Orang itu kalau lagi sebel sama si A, nanti ya wajahnya nggak mengenakan di depan si B, di depan si C, di depan si D. Itu manusiawi namun tidak islami. Manusiawi namun tidak islami. Manusiawi sebel sama si A, cemburutnya sama B, sama C, sama D. Lagi jengkel sama istrinya di rumah, muring-muringnya di kantor. Lagi sebelan sama tengkar sama istrinya di rumah, muring-muringnya di aneka mesin. Itu ya manusiawi dan alami gitu, tapi tidak islami. Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak zalim dan memberikan kepada orang apa yang jadi haknya masing-masing. Kalau sebelnya sama si A, ya berikan wajah sebel sama si A. Nah, kalau wajah sebel juga disamakan diberikan sama si B, ini kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wajah sebel kalau dikasihkan sama si B, sama si C, sama si D, ini berarti tidak adil alias zalim karena meletakkan sesuatu yaitu wajah sebel tidak pada orang yang berkaitan. Nah, itu islaminya demikian. Islaminya demikian. Tapi manusiawinya ya seperti itu umumnya orang gitu kan. Sebel sama si A, wajah sebel tetap diberikan sama B, C, D, E, F gitu. Umumnya orang demikian. Namun itu tergolong ya orang yang kurang dalam masalah akhlak mulia. Maka kalau orang itu berakhlak mulia, di antara akhlak mulia itu al-adl. Di antara akhlak mulia itu adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan wajah sebel pada tempatnya. Kalau orang itu sebelnya di rumah, ya jangan dibawa di tempat kerja. Sebelnya di tempat kerja, ya jangan itu dikasihkan sama istri dan anak-anaknya. Jadi kalau semestinya kita berupaya untuk jadi orang yang berakhlak mulia, maka orang yang berakhlak mulia akan berusaha untuk al-adil, untuk latihan. Ya sebelnya sama si A, ketemu si B, gimana supaya wajahnya itu lebih ceria sama si B. Meskipun masih ada raut-raut muka sebel, tapi hanya sisa-sisa gitu ya. Gitu. Ada yang lain? Monggo, Mas. Mencari pemakluman ya. Antara itu dengan peraturan apa maksudnya? Yeah. Jadi yang namanya pemakluman itu berkenaan dengan masalah dia sama kita, masalah dia sama pribadi kita, ya, bukan masalah dia berkaitan dengan hak kita, ya, bukan kemudian tidaklah kemudian kita berikan pemakluman kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka kalau orang yang bermaksiat kepada Allah pun tidak diberi pemakluman, diberi nasihat, tidak ditutupi kejelekannya, tapi habis itu dinasihati. Kalau pemakluman itu berkenaan dengan hak kita tidak ditunaikan, hak kita tidak ditunaikan. Misalnya seorang suami
haknya punya hak untuk dilayani, dimasake macam-macam, misalnya dimasake dan ya diambil, disiapkan makanan. Nah ini pulang capek, nasi nggak ada, dilihat istrinya tidur, misalnya. Itu kan hak kita, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memaklumi, mencari pemakluman. Tidak kemudian bangunkan istri sambil marah-marah. Itu tidak mencari pemakluman. Ini nasi nggak ada, uangnya tidur. Maka kemudian dia mengatakan, mungkin istri saya sakit waktu saya ini tadi sebelum pulang dia ngegesi apa-apa sehingga belum sempat masak nasi, akhirnya pilih tiduran dan akhirnya tertidur. Sudah selesai. Karena kita cari pemakluman, gaya interaksinya cari pemakluman, selesai, nggak jadi masalah. Ya sudahlah, tinggal keluar. Nah, ada duit kok. Tinggal. Tapi jangan-jangan istri saya belum makan, malah dibelikan. Malah dibelikan. Itu namanya pemakluman. Yatlubu ma'adzir. Tapi kalau itu berkenaan dengan aturan, misalnya aturan Allah, ya tidak ada. Ya, maka adanya nasihat, bukan pemakluman. Sehingga pemakluman itu berlaku, kemarin saya sampaikan, untuk sesuatu yang bukan maksiat dan sesuatu yang tidak berbahaya. Sesuatu yang tidak maksiat dan sesuatu yang tidak bahaya. Tapi kalau ini membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain atau membahayakan banyak orang, ya jangan diberi pemakluman, adanya diberi teguran, kalau perlu dimarahi. Itu maka kalau kemudian itu dunianya dunia kerja dan kerja ini ada kerja, misalnya kerja sama orang, perusahaan pribadi, maka pemakluman di sini berlaku, tapi untuk si bos, karena itu hak dia. Ini perusahaan milik pribadi, maka dia kemudian memberikan pemakluman kepadanya, ya hak dia, dan itu satu hal yang baik. Tapi kalau ini bukan perusahaan pribadi, artinya orang yang punya posisi itu statusnya juga hanya sekedar orang yang mendapatkan amanah, maka wajib amanah. Di antara bentuk amanah adalah ngayomi bawahan, yaitu di antara bentuk ngayominya adalah ya membimbing, membina, dan membina itu ya ada unsur menegur, bukan sekedar pembiaran. Maka ini bagian dari amanah dan profesionalisme kerja. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan hak pribadi, kalau di dunia kerja hak pribadi hanya berlaku kalau perusahaan pribadi, misalnya orang dengan pembantu rumah tangga, seseorang dengan asisten rumah tangga, maka ya disarankan dia untuk punya pemakluman kepada ini, misalnya asisten rumah tangganya kerjanya hari itu kerjanya tidak maksimal, dan dia sudah memang ngomong, Pak maaf ini hari ini saya agak kurang enak badan, tapi saya agak memaksakan diri, kasihan Bapak ini nggak ada yang beres-beres rumah gitu. Nanti kemudian ada kekurangan, tidak direspon dengan marah-marah, namun direspon dengan pemakluman, karena itu hak pribadinya.
Karena ini perusahaan atau kegiatan kerja sama pribadi orang, sama dengan person orang. Ya, maka di situ berlaku pemakluman. Gitu. Kemudian yang kedua tadi siapa tadi? Hah? Oh iya, monggo Mas. Oh iya. Cara supaya tidak kemudian capek berbuat baik sama dengan orang yang memusuhi kita. Caranya adalah niatnya. Sadari bahasanya berbuat baik dengan orang yang memusuhi kita dan berbuat buruk pada kita itu akhlak mulia. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan berbuat baik kepadanya. Allah katakan demikian. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabarnya masya Allah. Kecuali orang yang sabarnya masya Allah ini. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada orang yang bisa demikian, tidak capek membalas keburukan orang dengan berbuat baik kepadanya kecuali orang yang sangat-sangat beruntung. Ingin jadi orang yang sangat beruntung, jangan capek. Giatnya punya stok sabar yang tanpa batas. Stok sabarnya tidak ada nomor serinya, kata orang ya. Tidak ada nomor serinya. Caranya adalah niat berakhlak mulia itu cari ganjar di akhirat dan bukan balasan di dunia. Yang bikin cepat capek itu karena saya sudah baik, nggak ada timbal balik kok. Itu yang bikin capek. Tapi kalau saya cari pahala di akhirat, nggak dapat timbal balik di dunia, tidak masalah, no problem bagi saya. Itu. Maka ada keinginan kuat untuk jadi orang yang beruntung, stok sabar yang tanpa ada nomor seri akhirnya, dan itu berangkat dari kesadaran bahasanya yang kita cari itu pahala akhirat dengan akhlak mulia dan bukan timbal balik di dunia. Ya demikian yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.